Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 10 di seluruh Nusantara, tibalah kita pada bagian kedua bab nilai mutlak, yakni menentukan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Dalam menentukan nilai pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, kita mempunyai sifat-sifat pertidaksamaan itu. Untuk X anggota bilangan real dan A lebih atau sama dengan 0 berlaku sifat 1, nilai mutlak dari X kurang dari A jika dan hanya jika X terletak antara negatif A sampai dengan A. Kemudian apabila nilai mutlak X kurang atau sama dengan A berlaku jika dan hanya jika X dimulai dari negatif A sampai dengan A. Sifat ketiga, bila nilai mutlak X lebih dari A berlaku jika dan hanya jika X kurang dari negatif A atau X lebih besar dari A. Sifat yang keempat, bila nilai mutlak X lebih besar atau sama dengan A berlaku jika dan hanya jika X kurang atau sama dengan negatif A atau X lebih besar dari A. Dan kelima, apabila nilai mutlak fx lebih besar atau sama dengan nilai mutlak gx berlaku jika dan hanya jika fx ditambah gx dikali fx dikurang gx lebih atau sama dengan 0. Sifat kelima ini berlaku pula untuk tanda lebih dari, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Kita akan memulai dengan mengerjakan soal di uji kompetensi 1.2 nomor 2. Selesaikan pertidaksamaan berikut. Yang nomor A, nilai mutlak dari 3 dikurang 2x kurang dari 4. Gunakan sifat 1, yaitu bila nilai mutlak X kurang dari A, maka berlaku X terletak antara negatif A dan A. Maka nilai mutlak dari 3 dikurang 2x kurang dari 4 berlaku 3 dikurang 2x terletak antara negatif 4 dan 4. Atau negatif 2x terletak antara negatif 7 dan 1. Ingat, bila 2x lebih dari negatif 7, ini ada lambang negatifnya, kalikan dengan negatif setengah, tersisa x, kemudian yang sebelah sini tersisa 7/2, lambangnya dibalik. Dan negatif 2x kurang dari 1, kalikan dengan negatif setengah, tersisa x, yang sebelah sini tersisa negatif 1/2, lambangnya juga dibalik. Sehingga penyelesaian dari pertidaksamaan itu adalah X terletak antara negatif setengah dan 7/2. Soal yang kedua, soal yang B, bila nilai mutlak dari X/2 ditambah 5 lebih atau sama dengan 9. Gunakan sifat keempat, yaitu bila X lebih
bila nilai X lebih atau sama dengan A, maka berlaku X kurang atau sama dengan negatif A atau X lebih dari A. Sehingga maka X per 2 tambah 5 lebih dari atau sama dengan 9. Pertama berlaku X per 2 tambah 5 kurang atau sama dengan negatif 9, atau X per 2 kurang atau sama dengan dari negatif 14, atau X kurang atau sama dengan negatif 28. Atau nilai mutlak dari X per 2 ditambah 5 lebih atau sama dengan 9, atau X per 2 ditambah 5 lebih atau sama dengan 9, sehingga X per 2 lebih atau sama dengan 4, atau X lebih atau sama dengan 8. Selesai untuk soal yang nomor B. Kemudian kita lanjutkan ke soal C. Bila nilai mutlak dari 3x ditambah 2 kurang atau sama dengan 5, maka akan kita gunakan sifat 2, yaitu bila nilai mutlak dari X kurang atau sama dengan A, maka berlaku X dimulai dari negatif A sampai dengan A. Maka nilai mutlak dari 3x ditambah 2 kurang atau sama dengan 5 berlaku 3x ditambah 2 lebih atau sama dengan negatif 5 sampai dengan 5, atau 3x dimulai dari negatif 7 sampai dengan 3, atau X dimulai dari negatif 7/3 sampai dengan 1. Soal yang nomor C selesai. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang D. Nilai mutlak dari 2 dikurang X per 2 di antara 2 sampai dengan 3. Soal ini bisa kita selesaikan dengan memisahkan suku pertama ini dengan 2, kemudian ini suku yang keduanya dengan kurang atau sama dengan 3. Jadi 2 dikurang X per 2 lebih dari 2, dan nilai mutlak dari 2 dikurang X per 2 kurang atau sama dengan 3. Untuk bentuk ini nilai mutlak 2 dikurang X per 2 lebih dari 2 gunakan sifat 3, yaitu bila nilai mutlak dari X lebih dari A, maka berlaku X kurang dari negatif A atau X lebih besar dari A. Sehingga nilai mutlak dari 2 dikurang X per 2 lebih dari A didapat 2 dikurang X per 2 kurang dari negatif 2, atau negatif X per 2 kurang dari negatif 4, atau X lebih besar dari 8. Atau 2 dikurang X per 2 lebih besar dari 2, atau negatif X per 2 lebih dari 0, atau X kurang dari 0. Untuk bentuk suku yang keduanya, yaitu 2 dikurang X per 2 kurang atau sama dengan 3, gunakan sifat 2 yang berlaku di mana nilai mutlak X kurang atau sama dengan A, maka berlaku X dimulai dari negatif A sampai dengan A. Sehingga nilai mutlak dari 2 dikurang X per 2
kurang atau sama dengan 3 didapat 2 dikurang X per 2 dimulai dari negatif 3 sampai dengan 3, atau negatif X per 2 sama dengan negatif 5 dimulai dari negatif 5 sampai dengan 1, atau X dimulai dari negatif 2 sampai dengan 10. Kita gambarkan penyelesaiannya pada garis bilangan. Tadi ada angka lebih dari 8, kemudian kurang dari 0, dan yang terakhir terletak atau dimulai dari negatif 2 sampai dengan 10. Sehingga kita memperoleh ini negatif 2 arahnya ke sana lebih besar, kemudian ini 0 saya bolongin, ini berarti 0 ini tidak termasuk ke arah kiri, kemudian 8 saya bolongi juga, berarti angka 8 tidak termasuk. Penyelesaian arahnya ke kanan, 10 saya hitamkan, berarti 10 termasuk penyelesaian, sehingga kita memperoleh dua daerah saling beririsan, yaitu X dimulai dari negatif 2 sampai dengan 0, atau X dimulai dari 8 sampai dengan 10. Untuk soal D selesai. Dan yang untuk soal ke E, nilai mutlak X ditambah 5 kurang atau sama dengan nilai mutlak dari 1 dikurang 9X. Gunakan sifat 5, yaitu apabila nilai mutlak Fx kurang atau sama dengan nilai mutlak dari Gx, maka berlaku Fx ditambah Gx dikali Fx dikurang Gx kurang atau sama dengan 0, atau maka nilai mutlak dari X tambah 5 kurang atau sama dengan nilai mutlak dari 1 dikurang 9X berlaku X tambah 5 ditambah 1 dikurang 9X dikali X tambah 5 dikurang 1 dikurang 9X kurang atau sama dengan 0. Atau bila kita sederhanakan menjadi negatif 8X ditambah 6 dikali 10X ditambah 4 kurang atau sama dengan 0. Pertidaksamaan ini akan bernilai benar apabila negatif 8X ditambah 6 yang ini sama dengan 0, atau kita peroleh X sama dengan 3/4, atau 10X ditambah 4 sama dengan 0, atau X-nya sama dengan negatif 2/5. Letakkan kedua nilai pada garis bilangan untuk menentukan nilai yang kurang atau sama dengan 0 atau nilai yang negatif. Substitusikan beberapa nilai, misalnya negatif 2, 0, dan 1, sehingga kita memperoleh di sebelah kiri negatif 2/5 itu bernilai negatif, kemudian di antara 2/5 dengan 3/4 bernilai positif, dan di sebelah kanan 3/4 bernilai negatif. Maka kita memperoleh penyelesaiannya X kurang atau sama dengan negatif 2/3, atau X lebih atau sama dengan 3/4. Alhamdulillah, soal yang ke E pun dapat kita selesaikan.